belum ada pajaknya. Semua kena pajak. Beli sorban ada pajaknya, saudara. Beli pulpen ada pajaknya, semua kena pajak, saudara. Kita bayar listrik ada pajaknya, kita bayar air ada pajaknya, saudara. Siapa bilang? Bahkan yang kerja-kerja, saudara, apakah itu di negeri ataupun swasta, gajinya kena pajak, saudara. Bayi baru lahir di rumah sakit udah kena pajak. Nah itu kita punya negeri, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, berarti rakyat bayar pajak tidak? Jawab yang kompak, bayar tidak? Itu pajak buat negara, betul? Betul. Kalau begitu, saudara, rakyat berjasa tidak kepada negara? Jawab yang kompak, berjasa tidak kepada negara? Enak itu pejabat ngomong, rakyat nggak ada jasanya pada negara, nggak usah protes-protes. Gua pengen kayak protes. Jangan-jangan yang ngomong begitu nggak bayar pajak, betul? Betul. Nah maka itu kalau dijawabnya model-model begitu, rakyat marah. Wajar tidak? Wajar tidak? Ada lagi rakyat protes, saudara, anggota DPR santai pakai ngeledek, joget-joget. Udah gitu pakai bikin rekaman lagi, pakai horek. Pantas aja lu pada budak. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah makanya kita lihat kemarin kejadian di Jakarta, anggota-anggota DPR yang baik, yang lembut, yang santun, yang dekat dengan rakyat, nggak ada rumahnya didatengin, saudara. Betul? Betul. Tapi yang ngeledek rakyat, yang ngatain rakyat tolol, saudara, yang korupsi habis-habisan, mereka satu persatu didatangi oleh rakyat. Betul? Betul. Saya nggak dukung rakyat datang ngejarah, enggak ngejarah, haram. Tapi lu nantang sih. Betul? Betul. Buktinya anggota DPR yang baik diserbu gak? Enggak. Anggota DPR yang baik buktinya aman tidak? Aman. Anggota dewan pejabat yang gak korupsi aman gak? Nah jadi sekali lagi, saudara, mengatasi masalah itu, saudara, jangan asal goblek, jangan seenaknya ngomong, saudara. Makanya hari ini saya lagi bahagia. Salah satu tuntutan kita supaya menteri tukang palak, saudara, diberhentiin. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Saya heran perempuan bisa jadi tukang palak. Di otaknya ada pajak, dikit-dikit pajak dulu. Kalau perengan malak wajar. Nah ini kalau yang namanya menteri malakin rakyat, tega bener. Betul? Betul. Dari kemarin, dari tahun lalu saya udah bilang, ini orang jangan diajak jadiin menteri. Saya udah sampaikan kok ke Bapak Presiden, saudara, baik lewat mimbar-mimbar, lewat jalur khusus, lewat kawan-kawan yang ada di sekitar dia, kita udah sampein ini nama-nama yang bahaya, ente jangan pakai. Kalau ente pakai rusak di negeri. Saya sebutin ada sekian belas orang, semuanya dipakai. Gue bingung dah. Udah nasehatin baik-baik, gue pikir didengar serius. Apa nasihat Habib? Gue sebutin atau semuanya pada jadi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang nanya lagi, Habib ini lagi ada kerusuhan begini, bagaimana jalannya? Jalannya nggak ada lagi. Apa yang kita minta kemarin jangan diangkat, jangan diangkat dong. Sekarang sudah terlanjur, berhentikan mereka, pecat, singkirkan, ambil orang-orang pintar, ambil orang-orang benar, ambil orang-orang yang baik untuk duduk di kabinet, ngurus rakyat, selamatkan agama, bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sekarang baru dengar, baru setengah dengarnya. Alhamdulillah. Ya biar setengah kan bersyukur juga. Mudah-mudahan besok bisa semua. Amin. Nah kan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin. Baru ato nih, masih ada 3 lagi yang belum diberhentiin. Apa gue mesti sebutin namanya? Gue tangkep lagi. Udah tenang aja. Kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C ini terlibat KM 50, berhentiin. Kalau ke lu nggak usah tahu dah. Ya bukan, gue ngasih tahu lu nggak bisa keberhentiin buat apa? Asal informasi aja, informasi. Setuju? Saya mau tanya, jenderal-jenderal yang terlibat tragedi KM 50 diberhentikan, setuju tidak? Bagus tidak? Takbir. Nah, 1 udah diberhentiin kemarin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Atuh lagi saudara, menteri jadi bandar judi. Gile, judi online begitu disidang semua itu tadi. Nah kemarin diberhentiin. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang belum, tenang aja. Nah, dikit lagi yang lain kena semua. Amin. Amin. Nah udah 3 tuh, artinya 3 duri udah dicabut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok duri yang lain dicabut juga ya ikhwan. Amin. Saya mau tanya sekarang, kalau Bapak Presiden betul-betul merang lawan korupsi, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Angkat tangan semua ke atas, takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Saudara, Menteri Keuangan yang kemarin meres rakyat sama pajak udah diberhentikan. Alhamdulillah. Sekarang kita dapat menteri baru, betul. Nah, cuman nih menteri baru, mumpung baru jadi menteri, ngomongnya jaga mulut. Jangan perkara di negeri kita dianggap enteng. Hati-hati, hati-hati Pak, Bu. Ada orang kerja jadi pegawai, gajinya udah kena pajak. Nah dari gaji itu dia beli rumah, kena pajak lagi. Nah, nanti dari duit yang tadi dia udah kena pajak, saudara mau belanja di toko, di market, kena pajak lagi. Jadi semua apa yang kita kerjain semua kena pajak. Udah gitu pajaknya nggak tanggung-tanggung, saudara. Ada pajak yang 11%, 12%, 15%, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, rauf dan rahim terhadap hamba-hambanya. Mari kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, saudara, yang memberikan kekayaan kepada kita. Zakat harta yang kita diwajibkan hanya 2,5%. Subhanallah, itu pun hanya yang mencapai nisab dan haul. Saudara, orang miskin nggak ada kena zakat, saudara. Orang miskin nggak kena zakat kecuali zakat fitrah, itu pun kalau ada kelebihan makan di malam takbiran, saudara. Adil tidak Allah? Adil tidak Allah? Cuman 2,5%. Ini negara, saudara, gaji kita enggak, bayar kita enggak, minta pajak 12%. Udah gitu berkali-kali, saudara, bukan hanya sekali gaji dipajakin, beli rumah dipajakin, beli baju dipajakin, berkali-kali kita bayar pajak. Apa? Dalam Islam, saudara, kalau orang ternak kambing atau ternak sapi, saudara, dia kena zakat peternakan. Begitu dia kena zakat peternakan, besoknya sapi-sapi dia jual, dia nggak kena lagi zakat perdagangan. Tidak ada 2 zakat dalam satu objek, saudara. Subhanallah, indah tidak Islam? Orang punya, saudara, peternakan ikan. Dalam mazhab Syafi'i zakat ikan nggak ada, saudara. Tapi begitu ikannya dijual, dia kena zakat perniagaan. Orang piara ayam, dalam mazhab Syafi'i zakat ayam nggak ada. Tapi kalau ayamnya dijual, dia kena zakat perdagangan. Artinya apa? Nggak ada 2 zakat dalam satu barang, saudara. Cukup 1 kali dibayar zakat tahun itu, selesai. Ini pajak enggak berkali-kali, semuanya kita dipajakin, saudara. Ini ada apa sampai kita beli apa namanya kuota internet tetap kena pajak? Semua kerjaan kita dipajakin, saudara. Ibn Khaldun, saudara, rahimahullahu ta'ala, mengatakan, saudara, beliau seorang ahli filosofi dalam bidang sosial politik. Beliau katakan, kalau udah suatu negara hidupnya bergantung dari pajak, saudara, itu tanda-tanda negara tersebut bangkrut. Nah, jadi walaupun pemerintah nggak ngaku banyaknya pajak, itu menunjukkan bangkrut, saudara. Nah sekarang kita sebut pengusaha lah, pengusaha pribumi, saudara. Berapa sih usahanya? Nggak sampai triliun-triliunan, paling-paling ratusan juta atau ratusan miliar, saudara. Nah sekarang dia bikin usaha, saudara. Nah begitu dia beli tanahnya kena pajak,
dia belikin bangunannya kena pajak. Nanti begitu dia jual itu rumahnya sama pembeli kena pajak lagi tuh, pajak penjualan, pajak tanah lain, pajak bangun rumah lain, izin IMB lain, amdalnya lain, semua kena pajak saudara. Ujung-ujungnya saudara, begitu dia dapat saudara untung saudara, katakan 15 miliar, untungnya cuma 15 miliar, ternyata yang diminta oleh pajak saudara 15% bukan dari untung bersih, dari semua, dari modal pertama kali dia keluarkan sampai dapat untung 15%. Akhirnya apa? Dia bayar ke negara 10 miliar, buat dia cuma 5 miliar. Bagaimana mau maju para pengusaha kita? Bagaimana mau maju saudara para pengusaha pribumi? Mestinya kalau mau dikenakan pajak silakan, pajak dari neto hasil bersih, bukan pajak dari bruto dari semuanya. Bangkrut pengusaha pribumi semua saudara. Nah, terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu yang bukan Islam bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya, dibagi-bagi sarang 5 miliar, selesai. Dia sogok saudara, diakali, dia nggak bayar pajak. Dia hitung-hitungan, kasih aja nih 100 miliar, bagi-bagi, atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya saudara. Padahal pajak yang dia mesti bayar mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Makanya mereka kaya-kaya saudara. Yang pribumi cuman usaha kecil udah kenain pajak habis-habisan sampai banyak yang bangkrut. Kira-kira jelas gak? Ini yang begini nih, ini kalau kita kuliah ini udah semester 8 nih ya, cerita yang mau perpajakan saudara. Iya, tapi santri-santri biar kata baru ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah juga udah pada paham. Betul? Betul? Apalagi santri Mahat Gaza Al-Islami, pondok pesantren modern. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi saudara, saya tambahkan satu lagi. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri, bagaimana cara gaji tentara dan polisi, bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah, perumnas. Dulu ada namanya perumnas saudara. Bagaimana saudara? Putar otak. Oh, bikin BUMN, ratusan BUMN dibangun saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan saudara, BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah, bikin perbankan, bikin asuransi saudara, semua dibuat. Untuk apa? Supaya negara ikut kerja cari untung, untungnya untuk membiayai negara.